Paham gue sekarang. Lu ketahuan sama bapak lu punya wanita simpenan. Mulut lu ya. Asal lu tahu aja nih ya, wanita itu adalah anak satu-satunya Raja Ermon Goldmantle. Jangan gitulah kawan. Bercanda aja tadi gue. Bodoh amat, abis lu setelah ini sama Raja. Terus apa hubungannya antara lu, bapak lu, sama putri itu? Di pikiran gue, ya udahlah ya, makan doang paling cuma sebentar. Abis itu bisa langsung cabut gue kalau udah kelar. Gak taunya, malah ketemu bapak gue. Meninggal dah gue di tempat. Gue ngomong sama setan dong ini. Serah lu dah tak. Emang otak kerang lu ya. Jadi, lu gak ada niatan buat memperjuangkan cinta lu itu? Lu pikir aja sendiri. Putri udah punya calon. Gue pun sama. Kenapa gak ada perjuangan lu ke putri itu? Terus gue harus apa Primata? Udah pasti gak direstuin. Mikir sendiri gak bisa apa lu? Cabut dulu gue, capek pengen rebahan. Siapa namamu dan tujuan kedatanganmu? Perkenalkan, tuan-tuan. Saya Farik Granite Vein. Kedatangan saya dengan tujuan ingin bertemu dengan Yang Mulia Ermon Goldmantle. Silahkan masuk, Tuan Ferik. Yang Mulia Ermon Goldmantle. Selamat datang, Farik Granite Vein. Ini pertama kalinya kita bertatapan langsung. Benar, Yang Mulia. Butuh keberanian yang besar untuk bisa bertatap muka langsung dengan Yang Mulia. Tenang saja, aku bukan seorang tiran. Telingaku sangat terbuka bagi penghuni Karakturim. Jadi, janganlah enggan jika kamu ingin bertemu maupun berbicara mengenai hal apapun kepadaku. Atas sambutan mulia dan hati yang bijaksana, hamba menghaturkan hormat serta syukur yang mendalam bagi Yang Mulia. Aku mendengar kamu meminta pertemuan pribadi. Katakanlah apa yang ada di hatimu. Sebelumnya, hamba ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bertemu dengan Yang Mulia Ermon Goldmantle. Hamba juga ingin meminta maaf sebelumnya karena telah menggunakan waktu yang sangat penting bagi Yang Mulia untuk urusan pribadi hamba. Jangan pikirkan tentang hal itu. Mungkin Yang Mulia sudah mengetahui tentang kedekatan hamba dengan Putri Helga. Benar, aku sudah mengetahui hal tersebut dari Helga langsung dan dari ayahmu. Baiklah, jadi hamba tidak perlu lagi menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hamba ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia karena tindakan hamba tersebut dapat mencoreng budaya kita, bangsa dwarf. Aku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena faktanya di luar sana sering terjadi kejadian serupa. Itu merupakan hal yang wajar, mengingat kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol hati kita untuk selalu mencintai wanita sesama klan. Hamba menemui raja bukan hanya untuk hal tersebut, tapi hamba ingin menjelaskan seberapa cintanya hamba kepada Putri Helga. Ketika ayah hamba memarahi hamba dan memerintah hamba untuk menjauhi Putri, seketika jantung hamba terasa berhenti berdetak. Hidup hamba seperti sudah tamat. Tidak ada kebahagiaan yang bisa hamba capai lagi. Percayalah nak, aku juga pernah merasa demikian. Bahkan, mungkin hampir semua dwarf pernah merasakan hal tersebut. Tapi perasaan hamba kepada Putri Helga bukan sebatas perasaan sementara saja Yang Mulia. Semenjak perintah ayah hamba untuk menjauhi Putri, Putri Helga selalu melintas di kepala hamba hingga hamba tidak bisa fokus untuk bekerja. Bersabarlah nak, perasaan itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Fokuslah pada pekerjaanmu dan masa depanmu. Menikahi anakku tidak memberi keuntungan apapun bagi kalian berdua, melainkan hanya memberi keterpurukan. Maafkan hamba Yang Mulia, namun hamba tidak setuju dengan pendapat Yang Mulia.
Dengan menikahi dwarf yang benar-benar dicintai merupakan kebahagiaan terbesar yang bisa didapatkan oleh bangsa dwarf. Karena selama ini mereka menikah atas dasar politik atau kepentingan pribadi. Tidak salah atas pendapatmu tersebut. Sekarang aku bertanya, apakah kamu merasa ayahmu tidak bahagia setelah menikah dengan ibumu? Apakah kebahagiaan ayahmu berkeluarga selama ini hanya tipu daya belaka? Apakah kamu pernah mendengar ayahmu mengeluh atau bahkan mengucapkan bahwa ia menikah dengan ibumu bukan karena cinta? Dahulu, aku juga berpikir demikian. Jika aku menikah dengan wanita yang benar-benar aku cintai, akan membuat hidupku benar-benar sempurna. Namun, pikiran tersebut terbantahkan setelah aku menikah dengan istriku. Pernikahan atas dasar politik ini ternyata tidak sekacau itu. Setelah aku mengetahui betapa pandainya istriku, betapa bijaksananya istriku, betapa istimewanya istriku, membuat diriku sendiri malu atas perasaan egoisku itu. Bahkan, aku merasa bahwa istriku yang sangat sempurna ini tidak pantas memiliki suami dengan ego seperti diriku. Kalau boleh aku memberikan saran kepadamu, perbanyaklah meluangkan waktu untuk calon istrimu. Aku yakin kalian belum banyak menghabiskan waktu bersama. Ketahuilah baik buruk dari calon istrimu itu. Ketika kamu sudah mengetahui, ingatlah bahwa cinta bukan hanya sekedar menikmati keindahannya saja, melainkan juga menerima keburukannya. Terima kasih banyak atas sarannya, Yang Mulia. Maaf lancang, tetapi hamba kemari juga untuk meminta Yang Mulia untuk merestui hubungan hamba dengan Putri Helga. Apakah kamu yakin anakku juga pasti akan menerimamu untuk menjadi suaminya? Saya yakin jika Yang Mulia menyetujui hubungan ini. Apakah kamu sudah pernah bertanya kepada Helga tentang keseriusan hubungan kalian? Keheninganmu menunjukkan bahwa keputusan yang kamu ambil merupakan keputusan sepihak. Apa yang terjadi jika Helga tidak menerima permintaanmu itu untuk menjadi istrinya? Hamba berjanji akan melupakan Putri Helga dan berfokus pada wanita yang sudah dijodohkan kepada hamba. Ketika Helga sudah menolak permintaanmu, apakah kamu yakin bahwa wanita yang sudah dijodohkan denganmu masih mau untuk menjadi istrimu? Mengingat calon suaminya sudah menodai budaya bangsanya sendiri. Apakah wanita yang dijodohkan denganmu tidak malu mempunyai suami pencemar budaya bangsa? Aku rasa kamu sudah paham apa yang mau aku sampaikan. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Berikanlah waktu luang lebih bersama calon istrimu. Kenalilah dia seperti engkau mengenali ibumu sendiri. Baik, terima kasih banyak atas saran yang diberikan kepada hamba Yang Mulia. Hamba meminta maaf dengan sebesar-besarnya telah menghabiskan waktu Yang Mulia untuk mendengarkan keegoisan hamba. Sama-sama. Ingatlah selalu apa yang telah aku sampaikan kepadamu. Baik Yang Mulia, hamba izin meninggalkan ruang tahta Yang Mulia.